Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dini hari buat semua yang ada di Indonesia, murid-murid, teman-teman, kolega. Kita akan membahas KD 3.4 untuk sejarah Indonesia kelas 10 yang akan membahas tentang proses masuknya agama, kebudayaan, dan nanti perkembangan kerajaan Islam. Untuk saat ini kita fokus di proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara dulu ya. Oke, kita mulai. Nah, buat saudara-saudara yang muslim mungkin sangat tahu ya tentang ajaran Islam, terutama rukun Islam, rukun iman. Nah, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Itu kita belajar dari SD atau madrasah diniyah kalau sore ya. Jadi salah satu rukun Islam yang pertama itu mengucap 2 kalimat syahadat. Jadi ada syahadat ain ya. Syahadat yang keduanya mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah ya. Terus kemudian di rukun imannya juga sama. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab dan iman kepada Rasul. Nah, jadi kalau ngomongin Islam pasti ngomongin pembawa agama Islam itu sendiri. Sebenarnya agama Islam itu sudah dari zaman Nabi Adam alaihi salam sudah ada ya. Hanya pembawa risalah yang paling baru, yang paling sempurna itu umat Islam percaya bahwa itu adalah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau melanjutkan risalah yang dibawa oleh Musa, oleh Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, dan Isa alaihissalam ya. Jadi kita bahas Rasulullah Muhammad SAW dulu ya. Pertama, beliau di mana dilahirkan? Anak madrasah diniyah dan kita semua pasti tahu beliau dilahirkan di kota Mekah ya. Ini sering jadi salawat ya, juga sering dinyanyikan ya di sekolah ya. Jadi kota Mekah. Terus kota-kota apa saja yang dianggap kota suci? Yang pertama tentu Mekah ya, karena di Mekah itu ada Ka'bah. Yang kedua tentu saja Madinah gitu, karena di Madinah itu ada Masjid Nabawi dan ada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan istrinya ya di Raudhoh ya. Dan kalau ada yang ketiga, saya bisa bilang kota suci yang ketiga adalah Yerusalem, karena di Yerusalem ada Masjid Al-Aqsa. Kenapa jadi kota suci juga, tempat yang bisa diziarahi oleh umat Islam juga, karena Masjid Al-Aqsa merupakan arah kiblat umat muslim ketika sholat ya, sebelum Tuhan memerintahkan mengubah arah sholat dari tadinya mengarah ke Al-Aqsa jadi mengarah ke Ka'bah di Masjidil Haram di Mekah ya. Jadi itu ya, jadi Mekah, Madinah, dan Yerusalem, dalam hal sini Al-Aqsa ya. Terus apa perbedaan Islam yang berawal di Arab dengan Islam yang berkembang di Nusantara? Nah, nanti ini kita diskusikan ya. Ini diskusi panjang dan kamu juga bisa baca, kamu juga bisa diskusi dengan para ustadz, bisa diskusi juga dengan para mahasiswa, dosen ya, yang mempelajari tentang ini. Yang pasti secara akidah sama ya. Secara akidah sama. Nanti tinggal urusan budaya yang membedakan, misalnya pakaian. Di Al-Quran dan di hadis disampaikan bahwasannya umat muslim itu harus menutup aurat. Nah, kalau di Arab cara menutup auratnya misalnya dengan baju gamis, dengan khimar, dengan hijab ya. Di Indonesia juga sama seperti itu, tetap menutup aurat tapi mungkin dengan baju batik atau dengan pakaian yang lain gitu ya. Oke, itu ya, nanti kita bisa diskusikan lagi lebih lanjut. Yang pasti dari segi akidah
sepertinya sama, insya Allah sama. Dan nanti perbedaan-perbedaan yang sifatnya muamalah dan ibadah nanti yang ada mazhab dan seterusnya. Nah, kalau ngomongin agama Islam sendiri, mohon maaf, saya dengan pengetahuan yang terbatas berusaha sharing informasi. Artinya kita harus lihat dari sosok Nabi Muhammad SAW dulu ya. Jadi kalau beliau dia adalah seorang manusia dan anak manusia, dan beliau utusan Tuhan, Rasulullah. Rasul itu utusan, dan kemudian hamba dari Allah ya. Itu yang doktrin yang penting ya. Jadi selamanya akan disalawatkan bahwa Muhammad ibni Abdillah, bahwa Muhammad itu adalah anaknya Abdullah ya, Abdillah. Jadi Muhammad itu bukan, mohon maaf ya, bukan anak Tuhan, bukan bagian dari Tuhan. Muhammad itu makhluk, hamba Tuhan dan utusan Tuhan. Jadi memperjelas doktrin Islam bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu tunggal, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak seperti pemahaman selama 400 tahun sebelum datang Muhammad, bahwa ada yang mempercayai bahwa Tuhan mengutus anak tunggalnya ke dunia. Jadi Muhammad itu bapaknya Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib, kakek buyutnya Hashim, dan nenek moyangnya atau di atasnya kakek buyutnya namanya Abdul Manaf. Nah, Bani Hashim ini merupakan orang terkemuka ya. Jadi Hashim orang terkemuka di Mekah, di Quraisy, Bani Quraisy orang terkemuka. Jadi Muhammad ini darahnya darah biru, darah tokoh, dan Abdul Muthalib juga merupakan pemimpin kota Mekah ya. Jadi kalau sekarang mungkin wali kota atau gubernur atau bupati ya untuk wilayah Mekah, dan jadi dia cucu dari seorang pemimpin di kota Mekah. Nah, kemudian Muhammad menerima wahyu ketika usia 40 tahun. Beliau menikah umur 25 tahun. Jadi Siti Khadijah, istri pertama beliau, sudah melihat tanda-tanda kenabian beliau, tapi beliau harus menunggu dari Rasul umur 25 sampai ke umur 40. Jadi butuh waktu 15 tahun untuk akhirnya tanda-tanda yang sudah dilihat Khadijah ini kemudian terbukti ketika Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu yang pertama kali, 5 ayat surat Al-Alaq ya. Oke. Beliau lahir di kota Mekah yang merupakan kota ramai karena berada di jalur perdagangan serta pusat agama Islam sejak era Ibrahim dengan adanya Ka'bah ya. Nanti bisa lihat surat Al-Fil dan seterusnya untuk ini. Terus setelah 13 tahun dakwah dan hanya memperoleh belasan dari murid di kota Mekah dan mendapatkan intimidasi, ancaman dan serangan dari orang kafir Quraisy di Mekah ya. Akhirnya Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk hijrah ke Yastrib. Ada beberapa nama kota, beberapa nama yang dipakai buat menyebut kota ini. Nama tradisionalnya adalah Yastrib ya. Lalu kemudian Jibril, malaikat Jibril alaihissalam juga pernah menyebutnya ini Thoibah ya. Jadi kota Thoibah, kota tempat yang baik ya. Tapi Nabi Muhammad nanti memberikan namanya Madinah. Buat yang membaca kitab Sulamut Taufik karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, setelah Mukadimah ketika masuk pembahasan Syekh Nawawi Al-Bantani sudah langsung menceritakan silsilah Nabi Muhammad dan sudah dipakai langsung namanya Madinah. Jadi memang kita lebih baik pakainya namanya Madinah dari kitab-kitab kuning yang kita pelajari. Di Madinah beliau membangun peradaban Islam dan beliau juga mempelopori piagam Madinah. Ini perjanjian di antara kemaslahatan pemerintahan di Madinah, termasuk dengan orang-orang Yahudi di sini ya. Oke,
nanti setelah membangun peradaban Islam ternyata umatnya lebih banyak di Madinah. Nanti kelompok Ansor yang disebut umat yang menerima hijrah Nabi, dan umat Mekah yang ikut berangkat bareng Nabi namanya kelompok Muhajirin. Jadi ada Ansor dan Muhajirin. Ansor yang menerima, Muhajirin yang datang ke Madinah. Ada beberapa perang, kita bisa cek ini di Google atau di YouTube atau di bacaan-bacaan kita sekitar sejarah Islam ya. Nah, singkat cerita, setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat, lalu kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh sahabatnya. Ada 4 sahabat yang utama ya. Kenapa disebut 4 sahabat utama? Karena mereka dekat sekali dengan Rasul, dan Rasul pernah berbicara bahwa orang-orang ini merupakan orang-orang yang memiliki keutamaan ya. Jadi memang tidak salah ketika pasca Rasul wafat, 4 orang ini yang memimpin umat Islam. Pada saat itu wilayahnya masih wilayah Jazirah Arab sampai ke Iran ya pada akhirnya. Nah, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar ini hanya sebentar, hanya 3 tahun ya. Ini dianggap sahabat Nabi yang paling dekat, menggantikan Nabi hanya untuk 3 tahun. Beliau mertua sekaligus sahabat. Umar juga mertua beliau sekaligus sahabat. Nah, nanti kekuasaan Islam mulai luas di Jazirah Arab, mulai lebih luas dari Hijaz. Hijaz itu Mekah Madinah ya. Nanti lebih luas ke wilayah-wilayah lain di Arab ya. Nanti juga dilanjutkan oleh Utsman. Kalau Abu Bakar itu panglima perang, kalau Umar itu seorang panglima perang, Utsman itu lebih ke saudagar ya. Jadi nanti terjadi pembukuan ayat-ayat Al-Quran di zamannya Khalifah Utsman. Sudah diperintahkan dari zaman Umar, tapi kemudian baru diselesaikan zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, sejak Utsman suksesinya, penggantiannya ini diwarnai fitnah ya, fitnah pertama, dan nanti digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, nanti setelah Ali bin Abi Thalib nggak ada, juga ada nanti fitnah juga ya, fitnah kedua ya. Nah, setelah mereka sahabat-sahabat utama, kemudian dilanjutkan oleh kekhalifahan setelahnya. Nah, ini beberapa yang kamu perlu cari tahu di buku maupun di situs. Coba kamu cek dinasti-dinasti ini ya. Ini beberapa yang terkenal. Yang paling terkenal memang Umayyah dan Abbasiyah ya. Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia, ke Nusantara ya. Waktu itu belum ada di Indonesia. Kita mulai dari bukti-buktinya. Ada yang bilang abad ke-7, karena ada orang yang mencatat bahwasanya di pantai Sumatera ada perkampungan orang Arab. Nah, orang Arab di situ mindsetnya umat Islam ya. Itu abad ke-7. Ada berita dari dinasti Tang, salah satu dinasti besar di Tiongkok ya. Habis itu Marco Polo juga bikin catatan. Dia tapi udah abad ke-13. Tom Pire juga, ini mah sudah ada kerajaan Aceh, berarti bukan cuma masuk Islamnya, tapi sudah jaya, sudah besar. Dan juga ada makam Malik Al-Saleh. Malik Al-Saleh ini sultan pertama, kerajaan pertama di Nusantara, kerajaan Islam pertama di Nusantara. Sultan pertama dari kerajaan Samudra Pasai, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Lalu ada kabar juga dari Ibnu Battuta tentang Pasai juga. Ini di Sumatera, jadi Sumatera duluan ya. Gayanya juga lewat pedagang kalau untuk di Sumatera. Nanti ketika sudah jadi kerajaan, baru istana memainkan peranan yang penting. Bagaimana dengan di Jawa? Nah, di Jawa bukti-buktinya ada. Pada abad ke-11 itu sudah ada batu nisan Fatimah binti Maimun. Lalu kemudian ada makam Maulana Malik Ibrahim. Ini Sunan Gresik. Ini sering disebut pemimpin Wali 9 ya. Pemimpin Wali 9, Wali Songo ya. Maulana Malik Ibrahim, orang Timur Tengah ya. 8 dari 9 Wali Songo itu orang dari Timur Tengah. Mayoritas adalah Mesir. So, ada makam-makam di Majapahit, ini abad ke-14. Ada berita Mahuan, ini berarti sudah mulai banyak ya. Nah, untuk di Jawa sendiri nanti abad ke-13 memang terjadi ledakan populasi penganut Islam di Jawa. Bukan karena kelahiran ya, tapi nanti banyak umat
Hindu dan Buddha di Jawa yang kemudian convert atau merubah kepercayaannya ke Islam. Ada juga berita Tompire tentang Demak. Nah ini mungkin yang juga perlu diketahui di Kalimantan ya. Ini kita ada sumber-sumbernya. Sampai nanti Kutai yang tadinya Hindu kemudian berubah menjadi Kutai Kertanegara. Nah kalau namanya sudah Kutai Kertanegara itu sudah Islam ya, bukan lagi Kutai. Kalau Kutai Hindu rajanya Kudungga, Aswawarman, Mulawarman. Kalau ini kerajaan Kutai Kertanegara itu Islam. Sampai sekarang namanya Kutai Kertanegara. Salah satu wilayah paling kaya di Republik Indonesia saat ini. Di Maluku juga ada. Nah ini ada Ternate Tidore. Yang duluan masuk memang Ternate ya. Sulawesi juga ada. Maaf ini kalau nggak kelihatan. Ada di kerajaan Guatalo. Guatalo ini nama lainnya nanti jadi Makassar ya. Nah ini wilayah masuknya kita bisa lihat ya. Jadi di mana sih Mekah Madinah di sini? Nanti ini beredar di sini. Hadramaut itu sekarang Yaman. Nanti banyak juga keturunan Rasulullah yang tinggal di Yaman. Ya, Hadramaut. Habis itu nanti ke Suriah sini ya. Nanti dinasti Umayyah pusatnya di sini. Nah, dinasti Abbasiyah pusatnya di sini. Di Irak. Nanti juga nyebar ke sini. Nah, yang mencegah tidak masuk ke Eropa adalah perang dengan Austria ya. Di Austria ternyata kekuatan Islam waktu itu tertahan oleh Kaisar Vlad ya, yang sering disebut Vlad the Dracula itu. Oke, nanti masuk ke Persia. Ini lewat apa ya? Ini lewat politik ya. Nah nanti ketika masuk ke India, nah ini tidak lewat politik ya, ini lewat kebudayaan ya, lewat perdagangan, perkawinan. Nanti ada juga yang masuk ke Turkmenistan ya, makanya nanti wilayah ini menjadi Islam, Turkmenistan, Uzbekistan. Nah nanti teori-teorinya ada yang bilang ini dari beberapa teori ya. Oh saya belum ngomongin teori hari ini. Mungkin di pertemuan selanjutnya atau nanti buat tugas kamu tentang teori-teori masuknya Islam di Indonesia sampai nanti masuk ke Nusantara. Nah ini media penyebaran Islam di Nusantara. Ada lewat perdagangan, ada lewat perkawinan ya. Cuman ini di Jawa ini kurang begitu berhasil. Di Jawa, orang Jawanya di abad ke-7 masih belum mau nerima Islam yang dibawa oleh kaum pedagang. Karena mereka, orang Hindu dan Buddha di Jawa itu lebih menghormati orang-orang yang dianggap punya ilmu agama, seperti kelompok Brahmana gitu ya. Jadi kalau di Islam mungkin ulamanya. Nah ini perkawinan seperti tadi di Pulau Sumatera, ada yang stay, dan ketika mereka stay, mereka menikah dengan wanita lokal dan nanti keturunannya jadi keturunan Muslim. Nah, ini pendidikan, ketika sudah mulai banyak warganya puluhan, lalu kemudian dibangunlah lembaga pendidikan. Cuman lembaga pendidikannya jangan dilihat pesantren modern kayak sekarang ya, atau SDIT gitu ya, tapi lebih kepada musola, surau, atau langgar. Kalau di Sumatera Barat disebutnya surau ya. Kalau di Jawa nanti disebutnya pesantren. Pesantren diambil dari kata pasraman ya, asrama. Itu dari zaman bahasa Sanskerta ya. Jadi pasraman, tempat Brahmana itu beristirahat gitu ya. Jadi itu pesantren. Tapi kemudian ketika zaman Islam itu menjadi tempat mendidik, mengkaji agama Islam. Untuk di Jawa, pesantren pertama itu yang dibangun oleh Sunan Ampel, Ngampel Denta ya, nama daerahnya. Tasawuf ini juga sangat berperan penting ya. Jadi kalau fikih itu lebih kepada ngomongin hukum, tata cara beribadah, benar salah gitu ya, sah tidak sah. Kalau tasawuf itu lebih kepada ya, tapi keberadaan Allah lah yang utama. Seperti itu ya. Jadi hubungan personal privat antara manusia dengan Tuhannya. Untuk politik dan istana ini penting banget di Aceh dan di Demak ya.
Jadi Sultan Aceh itu, Iskandar Muda itu ngundang ulama-ulama dari Timur Tengah, terutama dari Mesir ya, untuk ngajarin ustadz-ustadz lokal di Aceh, untuk ngajarin ulama-ulama lokal di Aceh. Jadi dengan berguru ini dianggap ilmunya nanti makin bertambah, makin mendalam, dan setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun berguru di wilayah istana ya, nanti ustadz-ustadz dan ulama asal Aceh ini, ulama lokal Aceh ini kemudian kembali ke wilayahnya, kembali ke daerahnya. Ada yang kembali ke Lok Semawe, ke Pidi, ada yang ke Mandailing ya, ada yang ke kampung-kampung Melayu ya. Sehingga nanti Islam yang dikembangkan itu juga mendalam juga untuk di wilayah Sumatera. Gitu ya. Jadi peran istana besar banget terutama di Kerajaan Aceh. Nah, untuk di Jawa peran istana ini ada ketika era Demak, terutama di 3 Sultan pertama Demak. Sultan pertama Demak itu yang 3 pertama kan Raden Fatah, lalu Adipati Unus, dan Sultan Trenggono ya. Nah, nanti setelah Raden Fatah sendiri, Wali Songo sudah mulai sibuk untuk pergi ke berbagai penjuru Pulau Jawa untuk berusaha mengislamkan masyarakat di Pulau Jawa. Misalnya sampai ke Jawa Barat, Jakarta, dan Banten itu nanti ada Sunan Gunung Jati, dan nama aslinya Syarif Hidayatullah ya. Lalu di bidang seni juga ini ada syair-syair Sunan Kalijaga gitu, seperti misalnya apa tuh, Ilir-ilir. Lir-ilir itu senandungnya Sunan Kalijaga ya. Lir-ilir, lir-ilir, tandure wusumilir. Nah, di situ ada filosofi bekerja dan filosofi bagaimana memandang hidup ya. Lalu kemudian untuk Sunan Bonang ada juga senandung Tomboati ya. Tomboati ada 5 perkaranya. Nah, itu senandung-senandung yang kemudian apa yang dilakukan Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang ini memang berusaha untuk membumikan ajaran Islam di Pulau Jawa. Jadi supaya lebih kena ke hati, lebih dapet feel-nya gitu ya. Jadi masyarakat Jawa yang sudah sekian lama nenek moyangnya menganut Hindu dan Buddha itu bisa juga diajak untuk memilih agama Islam gitu. Dan setelah memilih agama Islam bisa menjalankan hidupnya seperti seharusnya umat muslim gitu ya. Seperti misalnya Pak Penekno Blimbing Kui ya. Jadi pohon blimbing itu direpresentasikan ada sholat 5 waktu karena buah blimbing sudutnya ada 5 gitu ya. Dan walau lunyu-lunyu Penekno ya. Jadi walaupun licin, walaupun susah sholat 5 waktu itu tetap dilakukan untuk hidup kita setelah mati. Nah, kalau untuk Sunan Bonang sendiri memang sudah cukup eksplisit ya. Jadi Tomboati atau obat hati ada 5 perkaranya. Misalnya baca Quran dan maknanya. Nah, itu sangat penting ya. Jadi tidak sekedar membaca tapi juga bisa masuk ke pemikiran kita bahwa oh artinya Bismillahirrahmanirrahim itu apa, artinya ihdina itu apa, seperti itu. Oke, ini peta persebarannya ya. Ada Pasai paling awal. Jadi untuk bisa berdiri kerajaan-kerajaan Islam ini pasti masyarakatnya sudah Islam ya. Untuk di Jawa sendiri memang 3 yang paling terkenal adalah Demak, Banten, dan Mataram. Oke, minta bantuannya teman-teman, kolega semua untuk subscribe channel ini dan like video ini untuk ngedukung terus guru sejarah dari Kota Cilegon ini. Dan kami juga punya suara-suara di tempat yang lain. Di podcast, kami punya podcast Cikgu Akin yang kolega-kolega semua bisa dengarkan di Google Podcast, Anchor, dan Spotify. Follow Spotify-nya, follow Anchor-nya, dan dengerin terus juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.